Mbak, Iya Pak. sampean bener, sampean nggak masalah, ya kan? Sekali lagi. Jadi, tapi itu kosong kan, Mbak. Kita nggak ngerti mau diisi apa sama agensinya. Kalau agensi ngisi yang jelek, sampean jatuhnya pulang. Karena surat itu nanti akan dikirim ke imigrasi. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Nah, makanya sampean harus bawa itu surat. Harus di tangan sampean. Kalau ataupun boleh diisi terserah, sampean ngisi nenek tidak cocok dengan saya. Misalnya kayak gitu kan. Itu boleh gitu loh. Lah itu nanti kalau sama agent diisi jelek, kemudian ibaratnya sudah dikirim ke imigrasi, terus habis itu sampean proses dengan saya, sedangkan surat rekomendasinya ke imigrasi itu sudah jelek, sampean tak proses, visanya bisa turun nggak? Walah Pak, siki aku tak OTW aring lai cikok lah Pak dari Samsuipo kan sebentar. Jadi nanti mau tak isi sisan, mau tak lihat itu diisi gimana ya Pak. Nah, makanya yang ingin saya jelaskan, sampean harus mengerti. Aku ngerti sampean baru, tapi sampean harus tak jelasin. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Biar sampean itu bahwa proses itu begini ya gitu loh. Karena aku gimana ya, aku nggak mau bilang sampean nggak ngerti, aku nggak mau. Tapi dengan baru datang dari Indonesia dan 8 bulan, itu informasi pasti akan minim sampean dapat, bener nggak? Gitu loh. Bener Pak, bener sekali Pak. Saya pun di sini nggak ada temen Pak. Nah, harapan saya kalau semuanya dokumen sudah sampean pegang, sampean kuasai, ya kan? Sampean sudah isi, terus ini mau dibawa kemana? Kalau sampean datang ke agent yang menjelaskannya dengan lengkap, sejelas-jelasnya, Mbak, kan sampean enak gitu loh, bener nggak? Iya bener Pak. Pak kalau misal sekarang juga ini saya langsung ke kantornya agent gimana Pak? Ya apa sudah masih tutup, apa sudah masih buka? Kalau masih buka ya nggak apa-apa, ya diambil. Tapi ingat, nggak perlu marah-marah ya, ngambilnya baik-baik ya, ngomongnya juga baik-baik ya. Halo. Iya Pak. Dan Iya Pak. diusahakan tidak ada keributan. Kita ambil, kita jadi tahu, terus ditanyain, udah kamu bikin laporan ke imigrasi belum? Kan kayak gitu. Takutnya dia udah keburu masukin, karena udah 3 hari kan. Akhirnya kan akhirnya kalau 3 hari sampean dikasih rekod nggak bagus, yang nulis misalnya agent sendiri, artinya sampean nggak bisa dapat majikan di Hong Kong karena sampean masuk di imigrasi rekod nggak pas. Artinya sampean harus pulang. Kalau sampean harus pulang kan yang rugi sampean, Mbak. Iya Pak, saya tidak mau. Nah, makanya justru kayak gitu ditanyakan benar-benar, nanti terus kalau bisa sampean sendiri yang nulis sendiri rekodnya apa, masukin ke imigrasi sendiri. Kan enak kalau kayak gitu, atau agent yang baru sampean yang menjelaskan. Kalau saya sih pengennya setelah saya ambil semua data saya, mau tak kasihkan ke Bapak gitu biar Bapak yang proses saya gitu di sini, carikan majikan untuk saya Pak. Ya, gimana Pak? It's okay, no problem, ndak ada masalah. Saya masih bisa dihubungi. Yang penting dokumen dan data itu ada sama sampean dulu ya. Kalau sudah ada, besoknya atau besok kalau sudah beres baru kita atur. Kita atur ulang, sampean datang ke kantor, kita jelaskan semuanya komplit deal, oke, kita cari majikan. Cocok, mantap. Ngono lho, Mbak. Nek gak cocok ya wis. Ya. Oke. Iya Pak. Nanti. Oh iya Pak. Tadi itu waktu saya posisi masih keluar dari KJRI, belum jauh dari KJRI, itu saya sudah dihubungi sama agent saya dan pegawai agent saya. Katanya bilang kayak gini, kamu ada masalah apa? Kamu kalau ada masalah ngomong dengan kita baik-baik, jangan kamu lapor ke KJRI gitu kan bilangnya. Terus waktu saya di KJRI itu waktu dicari Grand itu ya nggak ada. Nama agennya nggak ada ya gitu loh. Iya nggak ada. Terus katanya tuh aku kaget pas diliatin kontrak kerja aku, bukan kontrak kerja ya, nggak tahu cap apa itu, nama
kok beda nama yang setahu aku agentnya itu yang sekarang aku tahu sama yang di tulisan kertas itu. Bilangnya sih kalau KJRI sih ya kayak gitu tadi Pak, suruh diambil data kamu lalu kamu cari agent yang resmi kayak gitu Pak. Berarti kan apa yang saya sampaikan dengan apa yang di KJRI sampaikan kan sama Mbak, padahal saya kan tidak janjian, bener nggak? Berarti kan itu memang aturan. Iya bener Pak, iya bener. Pak, berarti kalau kayak gini itu strategis agent biar saya itu pulang lagi ke Indo lalu proses lagi lewat PT kayak gitu Pak. Cerdas kalau sampean bisa memahami seperti itu. Makanya dia agentnya juga ngapain kamu ke KJRI kan juga bingung dia. Iya bingung dia Pak, malah marahin saya. Malah tadi si pegawainya ngomong kayak gini, kamu sekarang mending nggak usah ke office dulu, ke office-nya besok pagi aja. Kalau sekarang itu di sana lagi ada Miss Ellen, nanti Miss-nya marahin kamu gara-gara kamu laporan ke KJRI katanya si pegawainya. Oh ya udah aku tak pulang dulu. Jadinya kan tadi aku udah sampai depan pintu, aku balik lagi Pak, depan pintu kantor. Itu aku langsung dari Causeway Bay ke Laicikok. Sekarang kantornya tutup atau buka? Ibaratnya kalau misalnya dia masih buka dan nggak dikasih ke sampean minta baik-baik langsung telepon 99 kasih tahu alamat situ, polisi datang ke situ, mau nggak mau dokumen sampean semua pasti akan dikasih. Tapi kalau misalnya suratnya jiki-jiki wis nggak akhirnya kepriwe Pak, nggak ada itu surat yang kata Bapak tadi suruh ditulis itu gimana itu Pak? Makanya saya bilang ya kan itu ada tanda tangan majikan dan itu yang paling penting. Karena kan ini sudah kelewat ya nggak apa-apa ya sudah. Yang penting dokumen ada di tangan sampean, nanti kita betulkan awal-awal. Kita betulkan untuk yang berikut-berikutnya gitu loh. Maksudnya kita bikin surat sendiri. Pak. Paham. Surat terminitnya kita bikin sendiri, majikan mungkin nggak tanda tangan atau sampean tanda tangan. Artinya nanti biar masuk ke imigrasi itu double 2 gitu loh. Yang satu sampean tanda tangan. Nih Pak, paham Pak. Iya, saya paham Pak. Dengerin, jadi yang satu masuk majikan tanda tangan sama sampean tanda tangan, yang satu masuk sampean tanda tangan sendiri. Atau nanti yang urus pasti agent lah. Kemarin ditulis apa, anaknya ini nggak ada masalah. Karena sekali lagi imigrasi kan nggak ngerti kalau sampean kalau majikan nggak nulis sesuatu di situ. Dan itu kan kolomnya majikan. Bisa dipahami nggak Mbak? Iya, bisa Pak. Tapi kemarin tidak suruh nulis. Iya Mbak Jadi iya, Pak, anaknya majikan sampean itu baik-baik semua, udah terserah mau diisi apa. Kok sampean sampean ini nggak ngerti dikandani. Baik Pak, saya paham Pak. Ngeyel, iya. Wong kalau masih kadang ada orang nyampein tapi oke lah nggak apa-apa lah. Sampean nggak yakin dengan saya, sekali lagi saya ngomong juga nggak ada masalah gitu loh. Kan saya juga baru kenal hari ini, sampean juga nggak ngerti saya kan, artinya nggak apa-apa. Cuman saya mencoba menjelaskan apa yang seharusnya ada dari peristiwa sampean itu, saya membaca gitu loh, ngerti nggak Mbak? Iya Pak, saya percaya enggak, saya percaya kok ke Bapak, saya malah beruntung banget kenal sama Bapak gitu loh Pak. Ya wis, sekarang pelan-pelan, kalau memang bisa didatangi ya didatengin, diminta baik-baik, yang penting dokumen ada di tangan sampean ya. Sekali lagi pesan saya, dokumen jangan dikasihkan siapapun. Oke? Ya, semua sampean pegang sendiri. Baik, Pak. Ada temen yang ngiming-ngimingin tanah ABCD pinjem duit ABBWS, tidak. Nanti sampean dengar cerita-cerita yang nggak jelas karena sampean ini jadi mangsa yang empuk gitu loh buat para pencoleng-pencoleng itu loh, gitu loh. Paham nggak? Oh, paham Pak, paham. Ya, wes gitu aja, nanti tak tungguin sampean terserah. Mau nyari saya enggak, mau nyari yang lain-lain di luar sana monggo, boleh. Jadi nggak harus ke saya, yang penting sampean ngerti. Nanti saya cari Bapak aja lah, udah soalnya kata-katanya sama KJRI tadi loh Pak. Kata-katanya sama KJRI. Udah tonton konten saya? Ya wes, ditonton konten saya dulu lah ya. Wes itu aja ya, nanti kabar-kabar ya, oke? Oke. Sehat selalu, yuk, bye-bye. Bye Pak. Terima kasih, baru 8 bulan. Neneknya nggak cocok sama dia.
anaknya bingung mau kayak gimana seperti apa, potongan juga sudah kelar. Banyak sekali teman-teman yang tidak, ya sekali lagi saya nggak mau diskredit, namanya nggak tahu ya orang nggak tahu, makanya harus kita kasih tahu ya. Tidak boleh orang nggak tahu terus dimarahin, orang nggak tahu terus digoblok-goblokin, tidak boleh, tidak ada dalam rumus kami. Oke, keep stay tune in my YouTube channel and see you next video, bye bye.